Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua, salam suluh. Sahabat suluh, hati-hati, hutang menceraikan silaturahmi. Barangkali sahabat suluh sering menjumpai sahabat atau teman yang berkeluh kesah tentang rumitnya menagih hutang, atau sebaliknya mendengar omelan orang yang merasa dirinya terintimidasi akibat terus-menerus ditagih hutang, yang pada akhirnya menimbulkan retaknya hubungan. Jika benar, maka itulah alasan kenapa ayat terpanjang dalam Al-Quran bukan tentang kiamat, cerita para nabi, atau tata cara beribadah, melainkan tentang hutang piutang. Ayat tersebut terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang kemudian ayat ini lebih dikenal dengan nama ayat Al-Mudayanah. Ayat ini cukup detail mengulas tentang tata cara mekanisme hutang piutang. Panjangnya ayat tersebut tentu menjadi penanda bahwa Al-Quran sangat serius memperhatikan perkara ini. Artinya kita pun juga harus serius dan lebih berhati-hati dalam mempraktekannya. Kenapa demikian? Sebab meskipun hal itu diperbolehkan menurut agama, tapi jika prakteknya dijalankan secara serampangan, maka berpotensi timbulnya dampak negatif dan retaknya hubungan sosial pertemanan. Dalam kitab Muwatta, Umar bin Khattab berkata, waspadalah terhadap hutang, karena hutang selalu dimulai dengan rasa sakit dan berakhir dengan pertikaian. Oleh sebab itu, waspadalah. Maka pertimbangkan matang-matang sebelum Anda mengambil keputusan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu wal yaktub bainakum katibun bil adl wala ya'bakatibun ayyaktuba kama 'allamahu Allahu falyaktub wal yumlil ladzi 'alaihi al-haq wal yattaqillah rabbahu wa la yabkhash minhu syai'a. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaklah dia mencatatnya dan orang yang berhutang pun mendiktikannya. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Kutipan ayat tersebut setidaknya menyiratkan 5 pesan penting berkaitan dengan hutang piutang. Pertama, tentukan batas waktu. Yang kedua, buatlah catatan tertulis. Yang ketiga, tunjuklah saksi. Keempat, dasari dengan sikap takwa. Kelima, komitmenlah atas kesepakatan. Jadi agar sahabat suluh terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan kemudian yang kaitannya dengan hutang piutang, maka hendaknya sahabat suluh memperhatikan 5 hal tersebut. Pertama, buatlah kesepakatan batas waktu tempo. Ini penting sebagai perencanaan, penting pula bagi peminjam sekaligus juga terpinjam. Lalu berusahalah untuk membayarnya tepat waktu dan jangan menunda-nunda. Jika Anda belum mampu membayar menurut waktu yang telah ditentukan, maka segeralah memberi kabar. Bukan diam, apalagi menghilang ke negeri awan. Ini rawan. Jujurlah pada pemberi hutang dan berikan penjelasan. Kalau perlu, minta waktu tambahan. Ini jauh lebih menyelamatkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dan mengingatkan kepada kita untuk membayar hutang tepat waktu dan tidak menunda-nunda. Matlul ghani zulmun. Menunda pembayaran hutang oleh mereka yang mampu untuk melunasinya adalah suatu kezaliman. Bahkan menurut kalangan mazhab Maliki, menunda membayar hutang padahal sejatinya mereka mampu melunasinya adalah perbuatan fasik dan dosa besar. Kata Nabi, barang siapa yang berhutang lalu ia berniat untuk tidak membayarnya,
maka dia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat sebagai pencuri. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kedua, buatlah catatan tertulis secara adil, detail, dan benar. Ini juga penting, sebab manusia mungkin lupa dan tulisan adalah pengingat yang bijaksana. Ketiga, angkat seorang sebagai saksi. Agar jika di kemudian hari timbul mispersepsi, maka saksi dapat beraksi. Keempat, landasi tindakan tersebut dengan niat takwa dan tawakal kepada Allah. Dan kelima, komitmenlah pada janji. Ingat, utang bukan sekedar menyandera nominal dan angka-angka, melainkan juga cinta, kepercayaan, persahabatan, hubungan sosial di dunia hingga alam barzah. Dalam riwayat At-Tirmidzi, Nabi bersabda, jiwa orang mukmin tersandera oleh hutangnya di alam kuburnya sampai hutangnya dilunasinya. Semoga kita semua akan kembali ke sisinya sebagai jiwa-jiwa yang merdeka. Sekian, terima kasih, sampai jumpa.